فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian manajemen qalbu para nabi menurut Al-Quran dan As-Sunnah bagian yang kedua. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajma'in. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya dan kita akan menjelaskan pokok-pokok manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tazkiyatun nufus yang dikarenakan berbagai alasan. Kita membahas manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini karena didorong oleh berbagai alasan. Di antaranya yang pertama adalah bahwa manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tazkiyatun nufus merupakan manhaj seluruh para nabi. Jadi manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manhajnya para nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya dalam tazkiyatun nufus adalah sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tazkiyatun nufus, penyucian diri adalah salah satu pokok atau rukun dari pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukunnya, salah satu rukun dan merupakan sesuatu yang sangat penting dan dikokohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara ucapan, perbuatan ataupun melalui dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang ketiga, bahwa tazkiyatun nufus, penyucian diri merupakan pokok utama era lepas landas yang ditunggu-tunggu untuk memulai kehidupan Islami yang sesuai dengan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab-sebabnya. Lalu apa motivasi yang mendorongnya sehingga kita membahas materi ini? Pertama, sesungguhnya umat Islam itu berselisih dalam banyak jalan, baik dalam segi akidah maupun segi tarbiyah atau pendidikan. Pada akhirnya mereka berpecah belah, melenceng dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada jalan yang lurus, as-siratul mustaqim. Maka sudah menjadi keharusan yang tak dapat ditolak, tidak bisa ditolak. Rambu-rambu jalan Allah, jalan menuju Allah harus menjadi jelas. Jadi rambu-rambu di mana kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu harus jelas. Agar orang-orang yang beriman itu imannya dengan bukti-bukti, tidak hanya sebatas lisan saja. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang berjalan di atas kesesatan juga nyata berada di atas keterangan yang nyata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah, yaitu agar orang yang binasa itu kebinasaannya dengan keterangan yang nyata, dan agar orang yang hidup itu kehidupannya dengan keterangan yang nyata. Itu pendorong pertama. Pendorong yang kedua, timbulnya manhaj tarbiyah, pendidikan yang baru dalam memperbaiki dan membangun umat. Dan semua tokoh daripada manhaj ini mengaku bahwa manhajnya yang dia bawa, yang dia ajarkan adalah manhaj Islami, manhaj yang benar, manhajnya lah yang paling tepat, yang bisa menyelamatkan umat manusia, bisa menyelamatkan umat Islam. Maka ikhwani fillah, seandainya kalau kita memperhatikan, meneliti klaim-klaim mereka, semua manhaj mereka, niscaya akan tampak bagi kita keburukannya, dan hal itu akan membuat kita menjauh dan hati kita tentu merasa takut olehnya.
Akan tetapi ikhwani fillah, para dai-dai yang mengajarkan manhaj mereka selalu memperindah dengan segala tipu daya mereka. Mereka mempersiapkan rumah-rumah untuk kehancuran orang-orang yang mengikutinya, subhanallah. Dan menjadikan Al-Quran itu terbengkalai, ditinggalkan oleh mereka karena mereka menjadikan alat musik sebagai undang-undang, sebagai alat untuk menyucikan jiwa-jiwa mereka. Padahal ikhwani fillah, alat musik tersebut menjadikan hati mereka lalai, terhalang dari memahami, menghayati, mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran dan musik selamanya tidak akan pernah bersatu, ikhwan. Tidak akan pernah menyatu di dalam hati orang-orang mukmin, karena keduanya saling berlawanan. Al-Quran melarang manusia untuk mengikuti hawa nafsu dan memerintahkan mereka agar selalu menjaga kehormatannya, harga dirinya, iffahnya, dan menjauhi sebab-sebab kehinaan dan jalan setan. Sedangkan musik sebaliknya, ikhwan wa akhwati fillah, dia menganggap semua itu adalah kebaikan, menggerakkan hati agar tertuju kepada syahwat sehingga mengganggunya, menggerakkan hati tersebut kepada setiap kejelekan dan menghubungkan kepada para pembinasanya, subhanallah. Dan musik serta khamar adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya merupakan bagaikan ikatan persaudaraan yang tidak akan putus dan mengokohkan tali perjanjian di antara keduanya. Musik adalah mata-mata hati, pencuri harga diri, dan perusak akal. Dia selalu mengintai hati sehingga menelusuri dunia khayal yang pada akhirnya menimbulkan syahwat, menimbulkan hawa nafsu, dan mendorong manusia kepada kebodohan. Maka tepat sekali perkataan orang yang berkata, musik itu menimbulkan kemunafikan, pembangkangan, kebohongan, kemaksiatan, dan kebodohan pada satu kaum. Ini perkataan orang tentang musik. Maka sungguh indah yang diungkapkan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Nas al-Musili. Dia berkata, fayalal uqul wa yalal nuha ala munkirun minkum lil bid'ah tuhanu masajiduna bis sima' wa tukramu an mithli dzaka al bi'a. Wahai pemilik akal dan pikiran, tidakkah ada di antara kalian yang mengingkari sesuatu yang diada-adakan, perkara-perkara bid'ah? Masjid-masjid kita dihinakan dengan suara musik, seperti tempat ibadah Yahudi yang dimuliakan dengan cara seperti itu. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain. Juga perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, apa kata beliau? Bari'na ilallahi min ma'syarin bihimur ridha min sima'il ghina wa kam qultu ya qaumu antum ala syafa jurfin ma bihi min bina syafa jurfin tahtahu huwatun ila darkin kam bihi min ana. Kami menyatakan berlepas diri dari Allah, berlepas diri kepada Allah dari semua golongan yang menyatakan rela terhadap musik, yang mengatakan musik halal. Berapa kali aku mengatakan, wahai kaum, sebenarnya kalian ada di sisi jurang yang berbahaya, sebuah jurang yang sangat dalam, bahkan kalian terancam jatuh ke dasar jurang tersebut. Subhanallah. Kemudian pendorong yang ketiga adalah bahwa penjelasan manhaj para nabi dalam tazkiyatun nufus, karena masalah ini masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam, masalah yang sekarang lagi merosot di tengah-tengah mereka, yaitu masalah akhlak. Umat ini, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, tidak akan pernah diperbaiki kecuali dengan cara yang ditempuh oleh pendahulu mereka, yaitu para salafus saleh, dari sahabat radhiyallahu anhum ajmain, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah jami'an. Jadi kalau kita ingin memperbaiki umat ini, memperbaiki jiwa-jiwa mereka menjadi umat yang baik, umat yang soleh, umat yang jiwa-jiwanya bersih, maka kita harus mengikuti jalannya para salafus soleh. Dengannya mereka diperbaiki. Sesuatu yang mungkin pada saat itu dianggap sebagai ajaran agama yang asing di tengah-tengah kaum, dianggap asing, dan hal itu untuk saat ini juga dianggap asing. Maka ikhwani fillah wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum, semoga langkah-langkah ini memperbaiki diri dengan cara tazkiyatun nufus sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dampak positif. Umat ini tidak akan pernah bisa diperbaiki kecuali dengan cara
yang ditempuh oleh para pendahulu, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi kalau kita ingin agama dan pemeluknya umat ini baik, umat ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa-jiwa mereka bagus, akhlak mereka bagus, maka kita harus menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh salafus saleh. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat baik untuk saya dan untuk para pemirsa. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berjalan di atas jalannya dalam rangka memperbaiki diri kita, memperbaiki jiwa-jiwa kita, memperbaiki akhlak kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.